bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Sri Utami Ningsih. Dalam pelaksanaan praobservasi ini saya akan berusaha menggali informasi yang bisa saya dapatkan dari Ibu Utami. Langsung saja ya Bu Utami, bagaimana kabarnya Bu Utami? Alhamdulillah saya luar biasa kembali. Sudah siap ini? Siap, siap. Harus bahagia ini, harus semangat ya. Baik. Kira-kira ini saya akan mengadakan wawancara atau percakapan tentang praobservasi kelas ya. Yang pertama yang akan saya tanyakan adalah tujuan pembelajaran Anda yang akan dilakukan adalah observasi. Oh ya, nanti ketika observasi itu saya akan melakukan pembelajaran di tema akhir karena ini kan mau menjelang tes ya Bu ya. Jadi sudah masuk di tema akhir. Nanti pembelajarannya itu IPA-nya tentang perbedaan campuran homogen dan juga heterogen. Kemudian sama bahasa Indonesia tentang iklan media elektronik seperti itu. Nah nanti di dalam pembelajaran ini saya harapkan nanti siswa mampu membedakan bagaimana campuran homogen itu seperti apa, kemudian campuran heterogen itu seperti apa, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya apa saja seperti itu. Nah nanti untuk memudahkan siswa dalam pembelajaran itu saya menggunakan beberapa media, ada yang menggunakan video, ada gambar dan juga ada benda nyata sehingga siswa itu mampu membedakan oh perbedaannya homogen sama heterogen itu seperti ini ya Bu. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya materinya nanti ada IPA dan bahasa Indonesia. Iya. Nanti kan Utami akan praktek selama 1 JP. Iya, 35 menit. 35 menit 2 mapel apakah cukup itu kira-kira? Sebenarnya nanti bahasa Indonesianya cuma di bagian di tengah aja. Jadi seperti kita menampilkan nanti rencana saya menampilkan iklan itu berisi tentang penawaran susu. Nah susu itu termasuk homogen apa heterogen ya? Sepertinya menarik sekali ini nanti ya. Materinya yang akan digunakan saya akan menunggu ini observasinya segera. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai dari Bu Utami apa? Jadi di dalam pembelajaran ini nanti kita menggunakan beberapa media yaitu menggunakan video, menggunakan benda nyata dan juga ada gambar. Nah diharapkan nanti ketika pembelajaran ini dapat mencakup semua kemampuan pembelajaran siswa. Misalkan ketika siswa itu mampunya belajar dengan cara kinestetik atau auditori itu dapat tercakup dalam satu pembelajaran itu. Jadi ini Bu Utami sudah tahu ya pembelajaran diferensiasi ya? Sedikit. Oke, tidak apa-apa. Ini sebenarnya saya sudah mengibaskan tapi ya saya beritahu Bu Utami dulu. Iya, betul sekali. Jadi nanti Bu Utami akan mempraktekkan pembelajaran diferensiasi begitu dengan kelompok belajar yang ada auditori, ada kinestetik, ada visual begitu ya. Untuk ketiga itu, bagaimana cara Bu Utami membedakan oh ini anak auditori, ini anak visual, caranya gimana? Asesmen diagnosisnya sudah dilakukan. Jadi selain pengamatan langsung pada siswa, saya kemarin memberikan Google Form kepada wali murid, yaitu nanti wali murid dapat mengisikan anaknya ini kira-kira termasuk suka pembelajaran yang menggunakan gambar atau menggunakan suara seperti itu. Jadi saya mendapatkan data langsung dari wali murid seperti itu. Jadi lebih akurat ya. Oke. Selanjutnya, kalau sudah mau pembelajaran diferensiasi jenah sudah paham, strategi yang dipersiapkan. Oke, strateginya nanti saya rencananya itu menggunakan pendekatan sendiri terbimbing. Jadi nanti saya itu nanti niatnya membuat kelompok dalam kelas. Nanti dalam model pembelajarannya itu saya menggunakan problem based learning. Saya memberikan permasalahan kepada siswa, saya menampilkan gambar dan juga video. Nanti siswa dapat menggali sendiri. Kira-kira yang dapat saya ambil dari pembelajaran itu seperti apa? Oke. Jadi siswa itu nanti saya harapkan pembelajaran itu berfokus pada siswa atau student center. Jadi siswa itu tidak yang bosen atau bermain sendiri. Betul sekali Bu Utami. Jadi kita sebagai guru itu harus mengubah mindset, bukan teacher center tapi student center. Saya tunggu nanti observasinya mungkin 2 hari lagi ya Bu Utami ya. Dipersiapkan nanti insya Allah kalau ada apa saya siapkan. Siap, Gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau mungkin ada salah kata dari saya. Semangat Bu Utami. Siapa tahu nanti juga bisa ikut guru penggerak. Begitu. Terima kasih dari saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Blora SD Muhammadiyah Blora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
karena terlalu secara sempurna. Tapi kalau ST itu termasuknya homogen apa heterogen? Heterogen ya, karena esnya belum langsung tercampur secara sempurna. Oke, bisa membedakan ya. Kalau homogen itu tercampur secara sempurna, kalau heterogen tidak tercampur secara sempurna atau ada endapan. Oke, sebelum kita praktek, Utami akan menyajikan contoh video praktikum tentang homogen dan juga heterogen. Perhatikan ya. Adalah isinya penjelasan dari praktek yang sudah kalian lakukan. Misalnya yang pertama kalian lakukan percobaan air dan juga gula. Nah, air dan juga gula itu kalian masukkan ke dalam cairan apa kira-kira? Campuran apa? Homogen. Ketika dimasukkan ke dalam campuran homogen, di sini keterangannya ditulis. Dikatakan campuran homogen karena seluruhnya tercampur secara sempurna. Misalkan ada yang tidak tercampur, berarti tulis sini karena tidak tercampur atau ada endapan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham? Paham tentang formnya untuk penelitiannya? Paham ya? Ya. Lihat ya, semua kalau bisa lihat ya formnya ya. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Utami berikan waktu kira-kira 5 menit untuk melakukan praktek dan sekitar 3 menit untuk menulis hasil penelitiannya. Oke. Dilakukan praktek sesuai dengan jumlah gelasnya saja. Misalnya gelasnya ada 7, berarti ambil 7 benda yang ingin kalian teliti. Itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Paham cara mengerjakannya? Paham? Kalau paham bisa dimulai dari sekarang. Jangan lama-lama sampai kelas drum dan semuanya praktek dan bisa membuktikan. Pakai ujungnya jangan pakai tangan motor. Nah, ya siapa itu? Dia terus kira-kira tercampur apa tidak? Nah, ya gitu tak sudah. Nah, jadi semuanya melakukan kegiatan ya. Ada yang mengadu, ada yang mencampur, ada yang menulis. Nanti kan ini dong, juga dini. Semuanya duduk dulu. Laporannya dibuat setelah ini. Ya, setelah ini kita membuat laporan. Sekarang kita ke materi dulu ya. Dulu aja. Oke. Kita ke materi. Nah, oke. Kalau lagi sekarang kami sampaikan dulu ini materi berikutnya. Setelah materi ini besok kita belajar apa, Bu? Besok kita belajar tentang untuk pembelajaran berikutnya yaitu tema 9 subtema 3 pembelajaran 3. Kalian bisa mempelajari terlebih dahulu. Ada materi iklan bergantungan isinya, kegiatan ekonomi dan juga persatuan dan kesatuan. Silahkan kita lagi kelas. Dimulai. Mengidentifikasi dan mengkategorikan homogen dan heterogen ini kelas 5 gitu. Area pengembangan yang dicapai pembelajaran berdiferensiasi, metode integrated bimbing dan PBL. Oke, ini dulu di. Baik, selamat pagi Bu Andri. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah selamat pagi juga. Udah sehat. Grogi, tegang, banyak tantangan hari ini. Luar biasa. Semoga lancar semuanya. Terima
ya. Ya. Kira-kira nih Bu, dari percakapan kita nanti tujuan apa yang Bu kami harapkan? Ya. Tujuan saya yang pasti saya dapat refleksi dari hasil pembelajaran saya yang kemarin yang sudah diobservasi sama Bu Andri, mulai dari kegiatan pembelajaran saya, mulai dari media yang saya gunakan ya, seperti itu. Jadi tujuan yang kita harapkan dapat merefleksi nggih. Ya. Sedikit saya bertanya nggih Bu, tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin, kira-kira bagaimana perasaan Bu Tami setelah melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin bersama anak-anak? Kalau perasaan saya, saya bahagia Bu. Yang pertama saya mendapatkan ilmu yang luar biasa tentang pembelajaran diferensiasi. Ini jujur baru pertama kali saya mendapatkan ilmu ini dan ternyata sangat luar biasa apabila diterapkan ke anak-anak seperti Di itu PPT ya. belum ada ya? Belum ada. Oh, belum ada. Oke. Jadi anak-anak itu sangat antusias sekali mereka dengan pembelajaran itu dan semoga anak-anak selalu antusias dan semangat dalam kegiatan pembelajaran. Oke, tadi Bu Tami menyebutkan masih ada yang kurang antusias. Bisa Ya. dijelaskan Ibu? Nah, iya. Jadi memang pembelajaran kemarin itu sebagian besar sudah antusias, tapi memang ada beberapa siswa yang belum aktif juga. Nah, jadi mereka masih fokus dengan kegiatan mereka sendiri seperti itu. Tapi sisa juga berusaha supaya gimana sih anak ini ikut antusias dalam kegiatan itu seperti itu. Jadi belum maksimal. Belum ya? maksimal. Menurut Ibu kan belum maksimal. Bisa diperjelas belum maksimalnya itu maksudnya bagaimana? Belum maksimalnya itu mungkin dalam saya memberikan pembelajaran ke anak itu belum menyeluruh seperti itu. Terkadang saya di sebelah depan, tapi anak-anak di sebelah yang belakang itu wah bos sendiri sendiri Iya, seperti luar itu. biasa. Jadi ini belum maksimal seperti itu. Jadi selanjutnya kira-kira area pengembangan yang sudah kita sepakati kemarin apa yang sudah tercapai bisa dijelaskan Bu? Jadi kemarin dalam kegiatan pembelajaran kemarin, menurut saya itu anak-anak sudah bisa mengerti bagaimana itu campuran homogen dan campuran heterogen. Kemudian mereka sudah bisa mengidentifikasi dari media pembelajaran yang sudah mereka gunakan itu. Jadi mereka kan melihat secara langsung. Nah dengan adanya itu mereka dapat mengidentifikasi sendiri. Oh bedanya homogen sama heterogen itu seperti ini. Seperti tujuan pembelajaran seperti itu. Sudah aktif Sudah ya? aktif. Oke. Baik, Bu Tami, izinkan saya untuk membaca hasil observasi saya yang kemarin ya. Hasil observasinya ini saya bukakan. Jadi pembelajaran diferensiasi belum terlalu menampak Bu, belum terlalu nampak. Enggak apa-apa karena ya kan ini hal baru gitu ya. Kemarin saya pembiasaannya juga belum terlalu maksimal gitu ya. Kemudian video pembelajaran dan gambar sudah ada dan tersampaikan dengan baik, bagus sekali itu video pembelajaran. Kemudian metode ibu ini terpimpin dan PPL-nya juga sudah tampak sekali dan anak-anak juga mendukung juga sudah bagus. Kemudian setelah ini Bu, setelah kita melakukan supervisi akademik, pra observasi itu ya, observasi, kemudian jenang ngajar itu, apa yang Bu Tami dapatkan kira-kira? Kalau saya pastinya mendapatkan ilmu baru itu pasti, kemudian yang saya dapatkan itu, alhamdulillah ya Bu di sini itu dapat memberikan ilmu bagaimana cara mengajari siswa dengan baik seperti itu. Caranya itu beda dari cara saya sebelumnya. Oke. Meskipun ya ada beberapa yang belum aktif juga seperti itu, belum sempurna. Baik, tadi mungkin siswa yang tidak aktif mungkin bisa masuk ke kendala ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan kendalanya itu apa? Kendalanya mungkin di sini siswanya itu gimana ya Bu? Namanya siswa kan punya kepribadian sendiri-sendiri seperti itu. Tadi kita sudah memberikan seperti yang kita harapkan, tapi siswa belum bisa menangkap apa yang kita inginkan seperti itu. Jadi mereka sibuk dengan kegiatannya sendiri. Seperti itu. Saya juga melihat itu di sini. Juga melihat ya ada yang diam, ada yang fokus, ada yang tidak. Oke. Kira-kira rencana tindak lanjut yang dilaksanakan apa ke depannya? Kalau sudah tahu seperti itu, tindak lanjutnya Untuk berikutnya, mungkin di pembelajaran berikutnya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, mungkin saya akan menggunakan model atau metode pembelajaran yang mengikut aktifkan mereka ini yang kemarin kendala ini Bu. Misalkan di pembelajaran berikutnya mereka diberikan tugas sebagai misalkan membimbing grup dalam pembelajaran seperti itu. Jadi mereka lebih aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Jadi tidak hanya ikut di kelompoknya aja nih, tapi mereka berpartisipasi aktif.
selain keaktifan sama apa ya tidak minatan siswa itu kira-kira tentang pembelajaran diferensiasi serta KST mungkin ya itu budaya positif itu kira-kira gimana mau dikembangkan lagi atau Pasti ya? iya pasti. Ya baru belajar, Belajar. tapi itu sangat menarik sekali Bu ya. Ya, jadi seorang guru itu kan kita harus jadi pembelajar sepanjang hayat ya Bu Tami. Iya. Bener banget mau jadi Bu Andri buat tanya lagi. Sambil belajar. Siapa tahu nanti kalau pas CGP sudah tahu nih makanya gitu. Kemudian setelah pembicaraan kali ini kira-kira yang Bu Tami rasakan gimana? Ternyata kan tadi sudah Bu Tami jelaskan pembelajaran diferensiasi belum disampaikan dengan baik, antusias siswa juga masih belum, terus Bu Tami sudah mempunyai strategi nanti akan meningkatkan keaktifan dengan metode lain begitu ya. Itu kira-kira yang Bu Tami rasakan sekarang apa? Oke, yang pertama yang saya rasakan masih agak lega kalau saya mendapatkan refleksi dari Bu Andri kemudian kekurangan saya itu apa, waktu ini dan belajar itu kurangnya apa sih, jadi saya mendapatkan solusi nih kekurangannya ini dan solusinya seperti ini. Jadi Bu Tami udah tahu solusinya ini ya. sedikit ya seperti itu. Kemudian juga dari kegiatan kemarin menciptakan pembelajaran yang lebih nyaman, menyenangkan bagi anak, jadi nggak monoton seperti itu. Diferensiasi tadi yang ada. Kemudian kesimpulan dari pembicaraan kita, kesimpulannya apa kira-kira? Kesimpulannya yang pasti selain merefleksi diri, saya juga lebih bisa menggunakan media dan metode pembelajaran yang lebih baik lagi, yang lebih menarik lagi, dan siswanya agak bingung Bu. Lalu saya lakukannya yang ini ya Bu, nggak seperti biasanya. Nah itu juga menjadi hal baru buat siswa seperti itu. Padahal mereka sebenarnya masih bingung juga diferensiasi anaknya itu buat apa sih kayak gitu. Maksudnya dikelompokkan sama yang ini kenapa sih Bu kayak gitu. Iya, betul sekali. Baik, luar biasa sekali. Jadi kesimpulan Bu Tami dapat merasa senang gitu ya karena dapat merefleksi diri, semakin memahami tentang pembelajaran yang berpihak pada anak dan akan lebih jauh lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi KSE dan budaya positif. Oke, terima kasih Bu Tami. Semoga nanti pembelajaran KSE, diferensiasi dan budaya positif dapat terlaksana dengan baik. Amin. Amin. Jaga kesehatannya. Ya. Mulai sekarang tuh luar Luar biasa. biasa. Ya, gitu nggih. Baik, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarilah masa berganti.